Barusan saudara Sibo berkata bahwa orang yang tadi tertabrak mobil dan mati itu Bapa Surgawi pada suatu hari tahun lalu. Rokudu's Bapa berkata begini. Keluarga itu tidak ada yang diselamatkan. Keluarga itu adalah orang yang tidak mendapat belas kasihan. Apa sebabnya? Seperti yang tertulis di dalam Alkitab ada orang seperti ini. Di dalam Kisah Para Rasul. Namanya adalah Bar-Yesus. Si Bar-Yesus ini adalah tukang sihir. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kepada gubernur Romawi saat itu, seorang gubernur Romawi bernama Sergius Paulus. Gubernur Romawi mendengarkan dengan sungguh-sungguh Injil Tuhan Yesus yang diberitakan Rasul. Tetapi orang yang melakukan sihir dan mantra yang disebut Bar-Yesus ini, dia terus-menerus menghalangi Rasul memberitakan Injil kepada gubernur. Maka Paulus dalam nama Tuhan Kristus membuat orang yang disebut Bar-Yesus ini menjadi buta. Mengapa Bar-Yesus ini menghalangi orang memberitakan Injil? Karena Bar-Yesus melakukan ilmu sihir. Melakukan sihir. Roh apa yang ada di dalam ilmu sihir itu? Itu adalah roh iblis. Roh jahat. Maka roh iblis dan roh jahat itu menentang roh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga alasannya. Saudara Sibo berkata orang yang tertabrak mati ini, saat dia mati. Saudara Sibo masih bersekolah. Sepertinya masih SMA atau bagaimana? Atau masih SMP. Saat itu dia mungkin baru belasan tahun sudah tertabrak mobil dan mati. Lalu Bapa berkata keluarganya tidak ada yang selamat. Orang yang tidak mendapat belas kasihan. Karena sebab apa? Bukan hanya karena dia melakukan hal-hal berdosa. Juga karena ayahnya. Apa yang dilakukan ayahnya? Adalah melakukan ilmu sihir. Melakukan sihir. Melakukan mantra. Maka Bapa tidak berkenan kepada orang-orang yang melakukan sihir itu. Karena Alkitab berkata demikian. Allah adalah Allah yang cemburu. Apa artinya cemburu? Cemburu terhadap yang jahat. Jahat itu adalah roh jahat. Cemburu adalah membenci. Artinya sangat membenci roh jahat. Hanya bisa dikatakan. Allah adalah Allah yang sangat membenci roh jahat. Allah yang sangat membenci segala jenis roh halus. Justru karena itu, Bapa memiliki kebencian terhadap roh halus ini. Allah yang membenci roh jahat. Karena itu dia memberikan kuasa kepada kita anak-anaknya. Membuat kita memiliki kekuatan membunuh ular berbisa. Membuat kita memiliki kekuatan membunuh naga besar. Nah, adapun orang itu, ayahnya berurusan dengan roh-roh halus. Saat ada orang meninggal, dia pergi melakukan berbagai mantra. Jadi dengan begini kita mengerti apa itu pertobatan manusia. Pertobatan maksudnya manusia harus kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada berbagai roh halus. Jika kembali kepada berbagai roh halus, Allah akan sering murka kepadanya. Dan juga di kampung halaman Sibo terjadi suatu hal. Yaitu orang yang tadi kita katakan tertabrak mobil dan mati itu. Dia punya seorang sepupu laki-laki. Sepupu itu juga kira-kira umur 12 atau 13 tahun sudah dibunuh orang. Sepupunya itu juga banyak berbuat jahat. Ibu dari sepupunya itu juga melakukan sihir. Disebut dukun wanita. Bermacam-macam. Di dalamnya ada berbagai roh jahat. Orang-orang menemui masalah apapun pergi bertanya pada dukun itu. Dukun itu menggunakan sihir untuk menceritakan beberapa hal. Akhirnya anaknya juga dibunuh orang. Umur belasan tahun berkelahi dengan orang. Lalu setelah ditusuk pisau oleh orang, dia pun mati. Jadi mengapa? Yang satu ayahnya melakukan sihir. Lalu tertabrak mobil dan mati. Orang yang satu lagi ibunya adalah dukun. Juga berkaitan dengan sihir. Berkaitan dengan iblis. Maka akhirnya anaknya mati dibunuh pisau. Kedua orang ini adalah anak muda. Semuanya tertabrak mobil atau terbunuh pedang. Apa alasannya? Karena ayah dan ibu mereka telah berdosa. Adalah dengan Berurusan dengan malaikat jatuh dan roh jahat. Jadi Tuhan kita berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Jika ada yang berurusan dengan roh jahat, maka Tuhan akan menyerang dia, atau menyerang anak-anaknya. Dengan begini kita mengerti untuk bertobat. Contohnya festival musim semi dunia setan ini, juga menyembah berbagai hantu dan dewa. Jika kita memahami kebenaran ini, maka jangan sekali-kali menyentuhnya, karena jika kita menyentuhnya, kita mengerti berbagai dosa terhadap Tuhan. Mungkin itu semua masih bisa diampuninya. Tetapi dosa menghujat Roh Kudus. Misalnya kita manusia sengaja menentang Tuhan, sengaja menyembah berbagai dewa, maka Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, yang bernama yang cemburu. Cemburu berarti membenci roh jahat. Jadi jika kita pergi merayakan festival ini bersama orang-orang itu, mungkin Tuhan tidak akan berkenan. Dulu ketika kita tidak tahu, Tuhan tidak menyalahkan. Sekarang kita sudah mengerti. Maka kita harus kuat dengan mengandalkan Tuhan. Jangan karena tekanan keluarga, atau tekanan teman sebaya, atau tekanan orang tua, atau karena tekanan suami atau istri. Kita melanggar perintah Tuhan. Itu tidak boleh. Karena Tuhan adalah yang cemburu,
Tuhan yang membenci roh jahat yang jahat. Kiranya kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan. Amin.